Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti di kelas 8, khususnya kelas 8D ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Baca doa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahul Adzim. Alhamdulillah sudah membaca doa semua. Semoga ilmu yang kalian dapat pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, sehat walafiat. Anak-anakku yang ibu cinta dan ibu banggakan, pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama ini ibu akan menjelaskan Al-Quran menginspirasi ya, tentang makanan yang halal dan bergizi ya. Nah, baik anak-anakku, yang pertama ibu akan membahas dulu nih makanan yang halal dan bergizi. Apa sih itu makanan yang halal dan bergizi? Ada yang mau tahu apa udah tahu? Nah, sebelumnya mari kita simak bersama-sama dulu ya. Ada bacaan Quran surat An-Nahl. Nah, surat An-Nahl ayat 114. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Berikut ini adalah makna perkata dari Quran surat An-Nahl ayat 114. Shadaqallahul Adzim. Nah, itu dia Al-Quran yang menjelaskan tentang makanan halal dan bergizi ya anak-anakku. Nah, yang mana makanan yang halal dan bergizi ini biasanya kalian bisa pahamin halal ya. Makanan yang halal itu berarti otomatis makanan yang sudah disahkan atau diizinkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Atau kalau kalian biasa makan, beli makanan, kalian lihat di kemasannya ya, ada tulisannya nggak sih bu halal atau nggak ada gitu kan, jangan-jangan kalau nggak ada haram. Nah, yang mana makanan halal ini otomatis berarti harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Nah, untuk makanan yang halal ini bisa kita lihat loh dari 3 aspek. Yang pertama bisa lihat dari zatnya terlebih dahulu, apakah makanan tersebut itu mengandung najis atau tidak. Zatnya itu berarti otomatis barangnya ya, misalkan kotor atau bagaimana, atau terkena pokoknya yang berbau najis gitu, itu otomatis dia haram, berarti nggak boleh dikonsumsi ya. Itu berarti tidak halal. Bisa kalau zatnya itu kan bisa kalian lihat dengan baik, sudah bisa kalian lihat dengan jelas ya, dari bentuk rupanya segala macam sudah bisa kalian lihat. Kemudian yang kedua itu ada apa lagi? Tidak tidak mengganggu kesehatan tubuh, yang membahayakan bagi tubuh itu tidak boleh. Seperti apa bu? Kayak misalkan minuman itu kan yang beralkohol, atau makan yang mengandung formalin, maksudnya yang benar-benar berbahaya banget gitu kan buat tubuh kalian, itu otomatis tidak boleh dikonsumsi, harus dihindari jauh-jauh deh, jauh-jauh.
yang sehat-sehat aja, yang halal-halal aja. Apalagi di masa pandemi sekarang kita nggak boleh loh makan asal sembarangan, karena itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Lebih baik kita makan makanan yang ada di rumah, masakan ibu kita, itu udah pasti jelasnya udah jelas halal, karena kan uang buat beli makannya kan itu udah dapat dari bapak kalian yang bekerja, kan kerjanya halal kan. Nah, dari uang kerja yang halal itu dibelikan makanan untuk anak-anaknya di rumah, dibuat masak sama ibu, itu makanan halal dan sehat. Karena udah jelas nggak mungkin dong kalau ibu kita yang masaknya asal-asalan, pasti kan bersih, higienis, tidak kotor, tidak asal-asalan. Itu udah terjamin kualitasnya aman ya. Kemudian yang ketiga itu dilihat dari kelezatannya. Kalau udah sehat pasti lezat makanannya itu kan, menyehatkan, menyegarkan tubuh kita. Karena kalau kalian makan asal-asalan itu sangat berpengaruh banget loh buat kesehatan kalian. Makan makanan yang halal itu akan mempengaruhi juga cara berpikir kalian, kemudian juga mempengaruhi gerak-gerik, mempengaruhi seluruh aspek di badan kalian. Salah satunya misalkan kalau kalian makan makanan yang halal, insya Allah kalau kalian seorang pelajar, ilmu yang kalian dapat di sekolah itu akan mudah dicerna dan tidak gampang lupa. Kemudian juga kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari, tidak gampang buyar. Atau misalkan ya, ada cara mendapatkannya aja udah nggak benar, kayak misalkan kalian mau beli makanan tapi ngambil uangnya di dompet ibu nggak bilang-bilang, kira-kira itu boleh nggak sih ngambil uang nggak bilang-bilang? Itu kan nggak boleh, dosa itu. Jangan sampai karena kita membeli sesuatunya dengan cara yang salah sehingga makanan yang tadinya halal jadi sampai nggak boleh dikonsumsi, karena membuat hasil di tubuh kalian itu akan berpengaruh. Jangan sampai karena kalian memakan makanan yang haram itu mempengaruhi pola pikir kalian masing-masing loh. Nanti pola pikir kalian akan bisa berubah, bisa jadi kalian itu orang yang gampang emosian, susah mencerna pelajaran, susah dibilangin, keras hatinya. Itu pengaruh dari makanan yang haram. Nah, tapi kalau kalian makan makanan yang halal, otomatis tubuh kalian akan merespon dengan baik, sehingga apa yang kalian lakukan itu akan berhasil baik pula, berdampak yang baik pula. Itu semuanya kembali pada diri kalian lagi, kepada diri kalian masing-masing, karena segala sesuatu yang baik itu akan berdampak baik juga buat kalian, sedangkan yang buruk itu akan berdampak buruk juga buat kalian semuanya. Nah, nanti ibu akan berikan beberapa gambaran tentang makanan halal dan haram ya. Ibu akan kasih sedikit deh gambaran videonya, contoh-contoh makanan yang halal, makanan yang haram buat kalian semua di rumah, biar kalian mengerti ya. Oke. Berikut ibu akan memberikan ya sedikit gambaran contoh-contoh dari makanan yang disebut halal dan bergizi buat kalian semua. Selamat menyaksikan. Makanan yang baik atau minuman yang baik atau thayyib merupakan makanan yang halal dan tidak mengganggu kesehatan tubuh. Tentu saja makanan yang baik nilai gizi dan nutrisinya cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Apabila kita diperintahkan untuk memilih makanan atau minuman yang halal, sebenarnya kita juga diperintahkan untuk menghindari yang haram. Karena makanan dan minuman yang haram lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Meski dikata nikmat rasanya, karena memang setan yang membuatnya menjadi nikmat, dampak negatif dari minuman atau makanan yang haram tersebut terhadap jiwa dan raga tak dapat dihindarkan. Selain itu, makanan dan minuman yang haram dapat menyebabkan tertolaknya suatu doa. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan
ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Robku, ya Robku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi atau bekal perjalanannya dari suatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perlu diketahui, doa seorang musafir itu merupakan salah satu doa yang tidak tertolak atau pasti dikabulkan oleh Allah. Tetapi dalam hadis tersebut, Rasulullah mengatakan bahwa doa tersebut tidak akan dikabulkan. Hal ini terjadi karena barang-barang haramnya lah yang menyebabkan doanya tertolak. Oleh karena itu, mari kita perhatikan makanan dan minuman kita. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram, agar tubuh kita selalu sehat, amal ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video kali ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia beberapa gambaran yang bisa ibu sampaikan ya dari makanan halal dan bergizi. Nah, anak-anakku, mungkin tidak banyak yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Maaf ibu, mungkin suaranya agak kurang jelas karena ibu lagi kurang enak badan. Mohon doanya ya, semoga sehat selalu. Nah, anak-anakku, nanti setelah ini jangan lupa ya untuk mengerjakan soal ya, dikerjakan dengan baik, dengan teliti agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan perlu kalian catat, untuk belajarnya minggu akan datang, ibu akan membahas masih tentang berkaitan tentang makanan halal dan bergizi, tetapi ini ibu akan mengupas beberapa hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Ibu bisa contohkan juga nanti sesuai dengan contoh di Quran surat An-Nahl ayat 114, yaitu tentang hukum bacaan itu lam jalalah dan ro. Nanti kalian bisa cari-cari di internet. Jadi sebelum nanti kita belajar, kalian udah mengerti, udah tahu gambarannya, biar pas ibu jelasin lebih mantap, lebih mengerti lagi. Ya anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian sehat selalu, sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.